yang membantu Halo Sobat Andaluri. Nah, kembali lagi bersama kami di channel Andaluri. Jadi pada kesempatan kali ini saya bersama teman-teman saya sedang ada di Kodi di Sumba Barat Daya bersama dengan salah satu alumni SMA Katolik Andaluri, yaitu Om Tinus, yang sukses di dalam bidang pertaniannya ini. Jadi sekarang saya akan sedikit bertanya kepada Om Tinus mengenai pengalamannya Om Tinus. Oke, yang pertama saya akan tanya ke Om Tinus itu tentang Om Tinus ini alumni tahun berapa di SMA Katolik Andaluri? Baik, anak-anakku yang saya kasih, saya pada waktu itu alumni Andaluri di tahun 1984 saya menginjakan kaki di Andaluri, dan kota Wengapu itu masih gelap pada waktu itu. Oke, dari Om Tinus sendiri tahun 1984 lulus dari SMA Katolik Andaluri. Nah, sudah lama sekali berarti ya. Nah, pengalamannya, kenangannya Om Tinus di Andaluri yang masih diingat sampai sekarang, atau mungkin ada motivasi dari guru-guru, satu dua kata mutiara yang masih menjadi motivasi dalam dirinya Om Tinus yang sampai sekarang itu Om Tinus masih ingat dan masih Om Tinus kembangkan. Jadi salah satu pengalaman yang paling berharga ketika saya mengenyam pendidikan di SMA Andaluri, dan saya juga pada waktu itu tinggal di asrama seminaris di Paradita. Tentu hidup harus disiplin, rajin belajar, rajin bekerja, menghargai waktu, dan tentu satu hal yang paling menentukan itu adalah bagaimana kita menatap hari esok yang lebih baik dari hari ini. Dan salah satu cita-cita saya dulu waktu saya tidak mau jadi pegawai, tapi saya harus menjadi seorang petani. Oke, setelah itu kita lanjut karena sekarang kita ada di kebunnya Om Tinus, di kebun jagung yang luasnya ini dikira memang sudah pasti 6 hektar ya teman-teman, sudah luas sekali. Terus Om Tinus ini merupakan salah satu petani di NTT yang masuk ke 25 internasional ya, secara internasional, secara nasional, petani yang sukses. Jadi sudah dapat 2 penghargaan, ini yang secara nasional dan ada penghargaan dari DPR RI. Oke, sekarang kesannya Om Tinus pas sudah dapat penghargaan, 2 lagi penghargaan ini bagaimana? Tentunya penghargaan itu hanya sebuah lembaran kertas sebagai motivasi untuk kita bekerja lebih tekun, lebih giat, dan penghargaan itu tidak untuk diri sendiri tetapi bagi seluruh masyarakat petani yang ada di Kabupaten SBD. Dan karena saya mewakili NTT, tentunya menjadi motivasi buat seluruh rekan petani yang di Provinsi Nusa Tenggara Timur, supaya kita bekerja harus lebih giat, lebih tekun untuk kita dapat memperoleh sebuah hasil yang maksimal. Terima kasih Om Tinus. Dan tentunya anak-anakku, janganlah memilih pekerjaan bertani itu menjadi pekerjaan pilihan akhir, tetapi dijadikan pilihan utama. Dan kita harus berbangga jadi seorang petani, dan dari berpetani kita akan menjadi sukses, menjadi orang yang hebat. Oke, jadi teman-teman sudah dengar sendiri ya kesan dari Om Tinus ini, betapa bangganya Om Tinus ini menjadi seorang petani yang sukses. Jadi buat teman-teman semua di sana, jangan gengsi jadi orang petani, karena dari bertani ini kita bisa menjadi sukses juga. Jadi petani ini bertani itu bukan suatu pekerjaan yang saya rasa itu cukup Iya, jangan berpikiran seperti itu. Nah, teman-teman harus berpikir yang cerah sedikit. Artinya lewat bertani ini kita harus berpikir yang kritis. Kedepannya itu lewat bertani kita dapat apa? Kayak contoh Om Tinus ini, lewat bertani dia menjadi salah satu orang sukses di NTT. Itu dalam hal pertanian.
satu hal yang saya ingin sampaikan. Memilih jadi pekerjaan bertani bukan ukuran harus punya lahan yang luas. Tetapi harus ada niat yang harus tumbuh dari hati nurani dan pikiran. Itu bahwa saya mau jadi petani. Lahan yang sedikit pun kita menjadi sukses. Tetapi kita harus memilih komoditi yang bisa menghasilkan uang yang lebih banyak dari sesuai dengan luas lahan. Contoh, kalau kita tanam cabai 1 hektar, hasilnya itu sama dengan kita punya kebun jagung 10 hektar. Hasilnya. Jadi kalau kita punya kebun cabai 1/4 hektar, berarti sama dengan kita memiliki kebun jagung itu 2,5 hektar. Karena orang yang bergelut bekerja di bidang komoditi horti itu pasti jauh lebih sukses daripada jadi seorang petani jagung. Tetapi bahwa pilihan horti itu harus pilihan yang sesuai dengan menjadi kebutuhan dan harganya cukup bisa memadai. Janganlah kita menanam horti, contohnya sayur bayam apa semua hanya itu untuk konsumsi, tapi tidak mengeluarkan kita dari persoalan-persoalan untuk mencukupi kebutuhan. Saya mau bertanya Om, awal Om Tinus mulai berkarir di bidang pertanian ini apakah setelah Om SMA atau Om masih mengumpulkan modal untuk berkarir di bidang pertanian ini? Saya sebenarnya sebelum saya terjun ke bidang pertanian, saya pada waktu itu harus menekuni pekerjaan. Jadi kebetulan saya punya kemampuan di bidang elektro dan otomotif, instalasi listrik apa semua. Saya masih bekerja sama dengan pastor di salah satu lembaga itu namanya Delsos selama 8 tahun. Sesudah itu saya harus kembali keluar dari Delsos dan saya harus pulang di kampung ini untuk mengolah dan saya memilih menjadi seorang petani. Oke, untuk tanaman pertama yang dimana Om memulai menjadi petani itu tanaman apa saja? Apakah jagung atau yang lain hal gitu Om? Pada waktu itu saya mulai dengan penanaman jagung. Ada satu hamparan yang namanya hamparan Ikit, ada di sebelah sana. Itu luasnya hampir 200 hektar. Lahan itu selama bumi ini ada belum pernah dikerjakan, dijamah oleh manusia untuk dijadikan ladang. Hanyalah hewan-hewan saja yang menempati tempat itu. Pada waktu itu saya membangun sebuah kerjasama dalam wadah kelompok tani. Saya mengumpulkan seluruh elemen yang ada termasuk pastor, pendeta, bupati, wakil bupati, camat, suster, dan TNI, Polri untuk sama-sama kita bekerja di suatu tempat itu untuk kita mengolah lahan itu, dan 90% itu petani semua yang menempati itu. Selebihnya itu adalah seperti yang saya sampaikan, itu ada pastor, pendeta dan lain-lain. Kami bersama-sama membuka lahan itu, dan itu di tahun 2006. Pada waktu itu kami serempak membuka lahan itu, dan mulai dari situlah kami memulai pengembangan jagung. Oh, begitu ya Om. Sekarang saya mau tanya lagi Om. Kan menjadi petani itu memang orang bilang mudah atau apa. Pasti Om mengalami naik turunnya ekonomi di mana jagung mungkin ada terkena hama. Apalagi kemarin kan ada hama belalang kan Om. Itu bagaimana cara Om mengatasi itu hama? Jadi begitu? itu pertanyaan sangat bagus. Jadi kalau seorang petani yang sukses tidak bisa sukses karena pernah gagal. Tidak ada kesuksesan kalau tanpa kegagalan. Dan orang yang hebat dan pandai itu karena pernah gagal. Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar, dia mengalami kegagalan itu sampai ratusan kali. Akhirnya dia menjadi hebat dan terkenal. Dan dia terbawa sampai sekarang menjadi orang yang paling hebat menemukan lampu pijar. Begitupun seorang petani. Jadi petani itu tidak ada pernah petani yang bilang tidak pernah gagal. Kalau dia bilang tidak pernah gagal, berarti dia tidak pernah sukses. Karena kesuksesan itu berangkat dari sebuah kegagalan. Tetapi bagaimana kegagalan yang kita alami itu tidak boleh terulang. Harus gagal pada hal yang lain.
Sama, ada istilah mengatakan tidak boleh kita terantuk pada batu yang sama, tapi kita harus terantuk pada batu yang lain. Jadi jangan pernah takut dengan kegagalan. Karena kita seorang menjadi hebat disebut profesor dan doktor karena dia itu pernah mengalami kegagalan. Jadi jangan, kawan-kawan petani dan anak-anakku, kalau terjun di petani, bersyukurlah menemukan sebuah kegagalan. Harus disyukuri. Dan harus belajar dari kegagalan itu seperti apa. Bagaimana menyelesaikan persoalan kegagalan itu. Bagaimana supaya saya jangan terulang pada kegagalan yang sama. Harus gagal pada hal yang lain. Sekali waktu kita menjadi hebat, dan kita akan pasti berhasil. Itu kata kunci kalau kita mau berhasil. Oh iya Om, kira-kira waktu hama belalang itu, nah Om, ini Om tuh kan pasti mereka hinggap di Om punya lahan kan? Itu Om mengalami kerugian yang besar pasti. Kira-kira berapa gitu Om? Jadi bagi kami petani yang ada di Kabupaten SBD, karena waktu hama belalang masuk ke sini itu, kami tidak pernah resah. Karena pada waktu itu kami petani sudah siap bagaimana mengatasi persoalan. Kalaupun kegagalan itu harus diminimalisir. Bagaimana membuat pengasapan lah, memukul gong, tambur lah, penyemprotan pakai pestisida, apa semua kami bahu-membahu untuk menyelesaikan persoalan itu. Dan tentu tidak akan ada yang sampai gagal total. Karena populasi belalang pada waktu itu sedikit. Sementara luas lahan perkebunan jagung begitu luas, ada puluhan ribu hektar yang ada pada wilayah ini. Jadi sama, di pabrik gula itu tidak akan ada semut karena gula lebih banyak dari semut. Oke. Mantap. Jadi itu teman-teman pertanyaan-pertanyaan dari kami. Jadi kata-kata yang saya ambil dari Om Tinus itu, kita tidak boleh menganggap pekerjaan atau profesi petani itu sebagai pekerjaan yang rendah atau hina. Karena teman-teman bisa lihat sendiri, ini Om Tinus petani tapi menghasilkan banyak sekali hasil dari bekerja di ladang. Jadi teman-teman menjadi apa saja itu bisa asalkan itu halal. Teman-teman lihat sendiri. Asalkan kerja keras. Satu hal yang saya ingin tambahkan. Kamu anak-anakku dan seluruh anak-anakku yang masih duduk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Ijazah itu tidak menjadi tidak penting. Karena hanya sebuah lembaran kertas. Hanya bentuk pengakuan di sebuah lembaga pendidikan atau bahwa kamu pernah mengecap pendidikan di situ. Hanya sebuah bentuk pengakuan. Tetapi bahwa yang sangat penting itu bagaimana kamu menggapai ilmu sebanyak mungkin. Ilmu lebih penting daripada sebuah lembaran kertas dari ijazah. Jangan membanggakan ijazah itu. Lebih baik tidak punya ijazah, tapi kita punya ilmu yang banyak. Untuk kita bisa menatap hari esok yang lebih baik. Kadangkala sekarang ini orang bangga karena punya ijazah. Saya sarjana, punya ijazah sarjana. Saya sarjana, saya punya ijazah doktor. Tidak, tapi ilmu yang lebih penting daripada sebuah lembaran kertas. Lantas, ketika kamu mau memilih jadi pekerjaan bertani, jangan pernah diambil menjadi pilihan akhir. Harus menjadi pilihan utama. Dan jangan pernah ragu-ragu. Jangan pernah ragu-ragu mengambil pilihan menjadi petani. Saya sangat yakin bahwa kamu pasti menjadi orang hebat di bidang pertanian, baik perempuan maupun laki-laki. Dan satu hal yang lebih penting lagi, hanya petani mandiri yang sukses. Kemandirian itu yang sukses. Bukan petani yang selalu mengharapkan bantuan. Karena kesuksesan itu hanya lahir pada kemandirian. Baik itu kemandirian dalam soal berpikir, kemandirian dalam soal modal, apa semua. Tidak berarti bahwa kita
tidak mau menerima bantuan, tapi bantuan itu hanya bisa diminta di penghujung ketidakmampuan. Jadi harus diambil, minta bantuan di penghujung ketidakmampuan. Contohnya, anak-anak punya lahan 1 hektar. Jangan meminta bantuan untuk mengelola, tolong bantu kelola saya punya lahan ini seluas 1 hektar. Tidak. Kalau masih ada 10 are, disitulah Anda tidak mampu. Berarti di penghujung tidak mampu. Ketidakmampuan yang sedikit itulah minta bantuan pada orang lain. Tapi selama Anda masih mampu, yakin pada diri Anda, selalu tumbuh dan keyakinan bahwa saya bisa. Tidak boleh kata tidak bisa. Karena orang yang selalu berpikir tidak bisa, pasti dia tidak bisa. Tapi kalau orang yang selalu berpikir bisa, pasti bisa. Keren. Jadi itu teman-teman pertanyaan-pertanyaan dari kami. Kami juga berterima kasih kepada Om Tinus sudah memberikan kita motivasi dan pelajaran yang sangat penting agar kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Sekian dari kami, Sobat Andaluri. Dah, salam petani. Salam Andaluri. Salam Andaluri. Salam petani. Salam petani. Salam petani.